Tika beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Oke, ini kelas 7. Hari ini kita belajar apa? Bimbingan dan konflik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Ya, oke. Hari ini siapa yang gak hadir? Ada 3, Bu. Ada 3. Siapa aja? Rifki, Ini terus? Oke, keterangannya? Izin sakit Alfa. Izin sakit apa? Ada suratnya kan? Ada. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini supaya dapat bermanfaat dan juga mendapat keberkahan dan ilmunya bisa kita serap, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Yang mana doa ini akan dipimpin oleh Fatan. Nah, kepada Fatan disilakan nak untuk memimpin doanya. Oke, doanya udah selesai kan? Nah, untuk hari ini kelas 74 materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai regulasi emosi. Sebelum Ibu tanya kepada kalian apa itu regulasi emosi. Nah, di sini anak-anakku sekalian ada yang tahu nggak apa itu emosi? Oke, silakan. Emosi adalah persamaan perasaan. Persamaan perasaan. Oke, yang lain? Ada yang apa? Perasaan. Oke, sebenarnya nak kalau kita bahas mengenai emosi. Nah, emosi itu nak merupakan perasaan yang timbul terhadap respon ketika terjadi sesuatu atau dapat dikatakan emosi itu adalah yang ini baca, tolong dibaca. Emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Artinya dia itu muncul di dalam diri maupun di luar diri individu. Emosi itu dapat berupa seperti halnya contohnya itu ketika kita sedang gembira. Gembira itu termasuk dalam kategori emosi apa? Ada yang tahu? Kalau kita gembira itu emosinya kenapa? Senang. Kalau emosinya sedih atau menangis. Nah, itu kenapa emosi kita? Sedih. Bagus sekali. Nah, sekarang regulasi emosi. Di sini ada yang tahu nggak apa itu regulasi emosi? Yang bisa tolong angkat tangannya? Apa sayang? Cara mengontrol perasaan. Yang lain ada nggak? Ada yang tahu nggak apa itu regulasi emosi? Regulasi emosi. Ada yang tahu nggak? Yang cowoknya? Yang cowok? Ada yang tahu? Oke, belum ya? Oke, kita akan bahas mengenai regulasi emosi. Nah, regulasi emosi itu adalah kemampuan diri untuk mengelola, mengenali, dan menyikapi emosi, baik itu negatif maupun positif yang ada pada diri kita sendiri.
Artinya anak-anakku sekalian, kalau seseorang itu memiliki regulasi emosi yang baik, artinya dia bisa mengontrol emosinya. Entah itu ketika dia marah ataupun sedih, jadi dia tidak berlalu-lalu. Oke, paham sekarang? Regulasi emosi tadi apa? Cara untuk mengontrol emosi yang ada pada diri kita, baik hal itu positif maupun negatif. Oke, sekarang kita akan membahas manfaat dari regulasi emosi. Manfaat regulasi emosi itu ada 4. Yang pertama, 1, mengurangi dampak negatif. Seperti halnya ketika seseorang stres atau mengalami gangguan mental. Itulah manfaat dari regulasi emosi. Ketika dia bisa meregulasi emosi yang baik. Yang kedua, menciptakan suasana hati yang positif. Nah, ketika orang bisa meregulasinya atau memanfaatkan emosinya dengan baik, dia bisa menciptakan suasana hatinya yang positif. Dia selalu gembira, selalu senang. Benar nggak? Ketika kita sudah tahu nih cara mengontrol emosi kita, pasti suasana hati kita positif. Benar nggak? Benar nggak yang di belakang? Oke, benar. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan Nah, ketika seseorang bisa memanfaatkan regulasi emosinya dengan baik, dia bisa menjalani hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya, seperti halnya keluarga, orang tuanya, saudaranya, adiknya, ataupun yang lain, ataupun dengan teman-teman di sekolah dan teman-teman misalnya di kelompok bermain. Yang keempat, yaitu membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Nah, ketika seseorang bisa memanfaatkan regulasi emosinya dengan baik, artinya dia bisa meningkatkan fokusnya, entah itu fokus belajar dan konsentrasi belajarnya baik. Tapi ketika seseorang tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik ataupun negatif, dia tidak akan fokus dalam ataupun konsentrasi dalam belajar ataupun mengerjakan sesuatu. Paham? Yang di belakang paham nggak? Oke, yang di samping paham nggak? Oke, yang di belakang? Paham semua yang cowok-cowok? Oke, itu adalah beberapa materi yang singkat yang akan yang Ibu bahas. Sekarang di sini ada tugas untuk kalian. Tugasnya ini kalian analisis ya anak-anakku, analisis video yang akan Ibu tampilkan. Oke anak-anak, ini ada video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan kepada kalian. Ini kan udah ada kelompoknya ya. Nanti kalian analisis video yang Ibu tampilkan secara berkelompok ya. Ini ada 2 video ya. Ini yang pertama itu bentuk-bentuk dari regulasi ada 6 regulasi, ada 6 macam emosi. Oke. Ini ada lembar kerjanya. Silakan kalian kerjakan nanti ya, sambil kalian menganalisisnya. Oke, sebelum Ibu tampilkan, Ibu kasih dulu lembar kerjanya. Nih. Nah, sudah kan? Nah, kalian cermati dulu ya video yang pembelajaran Ibu tampilkan ya. Halo ya? Ya, oke, silakan kalian cermati video yang Ibu tampilkan ini. Memahami emosi kamu sendiri, marah, sedih, malu, bingung deh. Paham emosi aja udah susah, apalagi meregulasi emosi itu. Kadang itu sulit karena sejak kecil kita mungkin nggak pernah ngerti emosi kita. Bahkan seringkali diminta untuk memendam emosi. Nggak boleh marah, jangan nangis. Ada banyak hal yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari memahami emosi kita sendiri. Ini yang bikin kita sulit meregulasi emosi. Kalau sedih, jadinya sedih berkepanjangan. Kalau marah, kita nggak bisa nyalurin dengan baik. Nah, kalau kamu pengen bisa meregulasi emosi dengan baik, pertama-tama kamu perlu paham dulu emosi apa yang sedang kamu rasain. Paul Ekman mengkategorikan emosi menjadi 6 emosi dasar yang bisa dirasain sama semua manusia.
Emosi ini masing-masing punya turunan emosi lainnya. Misalnya, bahagia yang mencakup puas, lega, damai, bangga, beruntung, bersyukur, dan semangat. Ini adalah emosi yang paling sering dicari sama manusia. Lalu ada sedih, mencakup malu, sepi, kecewa, kasihan, berduka, hampa, bersalah, sengsara, dan bertolak. Emosi ini bisa membuat kita gak pengen melakukan apapun alias pasif. Gak mau makan, gak mau bergerak, gak mau move on. Jijik mencakup macam-macam emosi seperti mual, risih, bosan, penat, enak. Yang jelas, kita nggak mau berlama-lama dengan emosi ini. Kemudian marah mencakup terganggu, tersinggung, iri, cemburu, sebal, benci, murka. Nah, marah itu emosi yang manusiawi banget. Yang nggak boleh itu kalau diekspresikan dengan agresif, penuh kekerasan, baik itu fisik ataupun verbal. Takut mencakup cemas, gugup, ragu, gak berdaya, ngeri, waspada. Emosi ini berguna biar emosi ini bisa bikin suatu kejadian nempel banget di memori kita. Nah, dengan memberi nama pada emosi kita setiap kali itu terjadi, emosi itu akan lebih mudah untuk dilepaskan atau diregulasi. Misalnya, saat sedih, kita bisa memvalidasi diri sendiri dengan bilang, ya sih, aku emang sedih karena kejadian itu. Emang itu berat banget buat aku. Aku tahu aku bakal bisa ngatasin itu pelan-pelan. Setelah memvalidasi diri, kamu bisa merasa kesedihan itu perlahan dilepaskan dan kamu merasa lebih lega. Nah, kemampuan kita untuk memahami dan meregulasi emosi dengan baik ini akan membuktikan bahwa bertujuan untuk meditasi bukan untuk diagnosa. Jika sobat jiwa merasakan kondisi mental yang cukup berat yang tidak dapat sobat jiwa atasi sendiri, dianjurkan untuk menghubungi psikolog terdekat. Buat yang punya pertanyaan atau yang berbagi cerita, silakan komen di bawah ya. Nah, itu ada 6 emosi yang ditampilkan dalam video pembelajaran. Dan satu lagi, ada video cara meregulasi diri sendiri. Nah, ini ada videonya ya. Silakan kalian analisis seperti video yang pertama tadi ya. Nah, ini cara mengatasi atau meregulasi emosi. Silakan kalian simak videonya masing-masing ya. Bagaimana cara untuk mengendalikan emosi? Emosi. Berarti kemudian berarti emosi. Menurut Benjamin, emosi merupakan suatu perasaan yang pikiran, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serta yang ditujukan untuk bertindak. Jadi, emosi merupakan suatu utama yang mendorong seseorang untuk memberikan respon dan bersikap pada yang diinginkan. Emosi memiliki pengaruh terhadap diri kita. Seperti membuat semangat kita tidak merasa senang atau kebutuhan tentang sesuatu yang menarik kita. Sebaliknya, emosi juga dapat mengembangkan semangat. Kalian simak ya videonya. Emosi juga dapat mempengaruhi sistem dan hidup kita, seperti karena data dan diri yang tidak berkonflik. Untuk menghindari menurunkan kepada suhu, mulai terserang nilai dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah cara untuk mengendalikan emosi. Nah, ini videonya. Yang pertama yaitu menenangkan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1 sampai 10 secara perlahan di dalam hati, sambil mengingatkan temperatur kamu sedang menurun. Yang kedua, mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Tapi kalian tenangkan diri, mencari kesibukan, cara mengendalikannya. Bermain game, berfokus pada pekerjaan. Fokus pada kerja. Oke, menenangkan diri, mencari kesibukan. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai, sahabat, keluarga, atau psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya.
Mencari tahu penyebab emosi, seperti apa yang membuat kita emosi, dapat membuat kita untuk mudah menjauhi hal tersebut. Mencari tahu penyebab emosi juga akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga mampu meningkatkan emosi dan menambah serotonin di dalam otak. Serotonin adalah hormon di dalam otak yang berfungsi sebagai modulator kata sosial di otak yang mencegah organ stadium terpenuhi, berkembang dan semangat. Berolahraga juga dapat memberikan efek relaksasi yang dapat membantu kita untuk mengurangi tekanan stres. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Pastikan agar emosi tidak mengendalikan diri kamu. Ingatlah bahwa kamu harus menikmati seluruh emosi. Terima kasih telah Oke, sekarang videonya sudah ditonton kan? Sudah kan? Nah, jadi sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu kasih secara berkelompok. Kalian analisis dari video yang Ibu sudah tampilkan tadi ya. Itulah Ibu yang kerjakan LKPD yang Ibu sudah kasihkan. Setelah kalian tonton video yang sudah disajikan tadi ya, kerjakannya secara kelompok. Nanti perwakilan aja untuk mempresentasikannya ya. Sepakat? Sepakat? Oke, silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu kasihkan. Ya. Oke, ini juga. Ya. Nanti kalian kerjakan, ini kan emosi apa saja yang kamu. Nah. Ya, diconteng aja. Ya, diconteng. Oke, yang enggak paham yang apa? Tanya sama Ibu ya kalau nggak paham. Nah, nanti ya kalian ini kerjakan ini dengan kelompok masing-masing. Ini juga. Ya, kalian kerjakan sesama itu. Yang nggak paham silakan tanya sama Ibu ya. Oke, paham nak? Ya. Semuanya. Ya. Kenapa? Ya, itu kan kalian tadi kan sudah nonton video pembelajaran yang Ibu sajikan. Nah, kalian jawab pertanyaan itu kan ada berapa macam ya, terus tuh cara mengatasinya tadi. Sedangkan kalian tulis emosi tadi. Oke? Itu diconteng ya, Nak. Ya. Bad mood termasuk di mana? Kenapa? Bad mood, dark mood kayak dark mood gitu. Ya. Oke. Paham, Nak? Ini juga dikerjakan ya. Ini juga dikerjakan ya, Nak.
Like, comment, dan subscribe. Ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Itu dikerjakan juga, Nak. Yang itu dikerjakan juga ya. Oke, udah ada yang selesai? Belum ya? Kerjakan ya, Nak. Nanti yang sudah silakan mempresentasikannya ya. Nanti Ibu pilih. Nggak semua kelompok mempresentasikannya, akan tetapi salah satu atau misalnya kan 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 kan. Nah, nanti Ibu pilih kelompok yang mana akan mempresentasikannya. Oke? Sudah ada yang selesai, Nak? Baru 1. Oke, selesaikan semuanya. Kalau sudah, angkat tangan ya. Sebutkan aja yang kalian pahami dari video sudah Ibu sajikan. Oke? Kenapa, Nak? Kerjakan aja. Oke, sudah ada yang selesai, Nak? Ini sudah selesai, Nak, kelompok 2? Belum? Oke.
Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Kelompok 4? Belum. Masih dikit lagi ya? Kelompok 5 sudah selesai? Dikit? Dikit lagi. Oke, Ibu tunggu ya. Ini kelompok 3 masih banyak? Sedikit lagi. Gimana? Sudah selesai, Nak? Belum. Kira-kira berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Ibu kasih waktunya 5 menit lagi ya. Buat toleransi. 5 menit lagi. Setelah itu kalian sajikan ya. Sini sudah selesai, Nak? Oke. Berapa? Sudah kelompok 3? Sudah. Oke. Kelompok 5 sudah? Sudah, Nak? Sudah. Benar sekali. Kenapa? Hah? Tidak apa-apa. Yang penting kalian itu paham, Nak, apa yang disajikan tadi. Gimana, sudah, Nak? Sudah, oke. Untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikannya kelompok 3. Oke, kepada kelompok 3 silakan mempresentasikannya ke depan semuanya. Ayo, kelompok 3. Ayo, 3 orang nggak apa-apa, 4 orang juga nggak apa-apa, semuanya juga nggak apa-apa. Oke, ayo. Oke, anak-anakku sekalian, ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari analisis video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi ya. Oke, kepada kelompok 3 silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami akan mengenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alfada Ramadan. Saya Alfada Ramadan.
Ketika saya marah, saya akan saya akan berbicara sendiri dan saya akan Mencari tempat yang tenang. Oke. Mencari tempat yang tenang. Oke, selanjutnya. Mencari ketenangan. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Nah, cara mereka mengatasi emosinya tadi untuk kelompok 3 dengan cara mencari ketenangan. Oke, kalau dari kelompok 3, terima kasih sudah mempresentasikannya. Sekarang silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gania Zafira Areta. Perkenalkan, nama saya Nora Putri Salsabila. Perkenalkan, nama saya Tria Indawahini. Perkenalkan, nama saya Nia Indawahini. Perkenalkan, nama saya Elsa Fede. Lembar kerja peserta didik kelompok 4. 1. Emosi apa saja yang kamu alami hari ini? Saya mengalami emosi secara bahagia dan sedikit jijik. 2. Dan sedikit bahagia. Bahagia dan sedikit. Oke. Bagaimana sikap Anda ketika marah? Jelaskan cara Anda mengendalikannya. Saya lebih berdiam diri ketika marah. Terkadang saya juga berbicara kasar atau menangis. Saya mengatasinya dengan menenangkan pikiran dan bercerita kepada sahabat atau keluarga saya. Saya juga sering mencari kesibukan saat saya sedang marah agar dapat menenangkan pikiran perasaan saya. Oke, selanjutnya. Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan macam-macam emosi serta bagiannya dan cara meregulasi emosi. Bahagia, senang, kesal, marah, berduka, sedih, khawatir, takut, panik, terkejut. Cara untuk meregulasi emosi adalah menenangkan pikiran seperti meditasi, mencari kesibukan seperti berfokus pada pekerjaan, berbicara dengan orang lain seperti sahabat atau keluarga, mencari penyebab emosi dan berusaha menenangkan diri dari kejadiannya, berolahraga seperti lari pagi atau jogging, ngegiru dan bersepeda, lompat tali dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok terakhir yang akan mempresentasikannya kelompok 5. Kepada kelompok 5 disilakan, Nak. Oke, ini kelompok 5 akan mempresentasikannya ya. Ini kelompok terakhir yang akan tampil. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
Satu, emosi apa saja yang kamu alami hari ini? 6. 2. Bagaimana sikap Anda ketika marah? Jelaskan cara Anda mengendalikannya. Ketika marah, saya biasanya membentak orang di sekitar saya. Saya juga memiliki suara yang lebih besar saat sedang marah. Dan biasanya saya mengendalikan amarah dengan mencari ketenangan dan kesibukan untuk menenangkan pikiran saya. Oke. Cara meregulasi emosi. Oke, itulah presentasi dari kelompok 5. Kepada teman-teman silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan, Nak. Oke, nah itulah hasil dari analisis kalian ya. Nah, ini sini sebelum Ibu menutup materi yang disampaikan pada hari ini, ada yang ingin menyimpulkan nggak materi yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang mau menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini? Oke, ada yang mau menyimpulkan, Nak? Kelompok 4 ada yang menyimpulkan? Ada. Oke, silakan, Nak, simpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, regulasi emosi adalah cara mengontrol emosi atau perasaan dan banyak macam-macam cara untuk mengendalikannya. Oke, ada berapa macam emosi tadi, Nak? Oke, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terakhir keenam, kaget. Jadi sudah paham kan apa itu regulasi emosi? Tahu. Jadi itulah kenapa penting sekali kita meregulasi emosi kita supaya dapat membantu mengelola emosi dengan baik. Sehingga anak-anakku sekalian, kita itu bisa hidup lebih tenang dan lebih produktif dalam menjalani kehidupan ataupun aktivitas. Gimana untuk proses pembelajaran ini? Sudah paham semua? Paham? Oke, anak-anakku sekalian, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan lainnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Fatan silakan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih, Nak, sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Kalau ada Ibu salah, Ibu mohon maaf ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.